Assalamualaikum Ustadz, saya Anis dari lantai 15. Saya sering berdebar-debar dan sesak. Kata dokter, stres dan asam lambung. Kira-kira minum apa Ustadz? Berdebar-debar? Iya. Belum nikah kali? Ya, berdebar-debar banyak penyebabnya sih ya. Salah satunya masalah di mineral. Ya, mineral kalium ya salah satunya, kalsium, magnesium juga kalau dia kurang berdebar-debar juga ya, atau mungkin dia tak seimbang seperti itu. Paling gampang kalau saya sih diajak berzikir ya, berzikir dan ketika Anda ini yang solusi spiritual dulu ya. Ya, Anda punya air gitu kan, airnya diruqyah, lalu air tadi Anda ambil tangan Anda lalu diusapkan ke dada ya, seperti itu. Bisa juga kayak begitu. Atau mungkin minum air zam-zam. Itu yang paling mudah. Terus bagaimana yang lainnya? Salah satunya adalah tadi kurma tadi. Kurma tadi dimakan maaf, atau bikin ramuan dari kurma ya, kayak mungkin bukan dari kurma tapi dari apa, rimpang tadi itu loh. Kayak mungkin jahe, kunyit ya, karena mereka penuh dengan mineral. Itu mudah-mudahan bisa membantu insyaallah. Amin. Baik, yang kedua, mohon saran untuk kanker usus supaya mengurangi nyeri dan menaikkan berat badan Ustadz. Kanker usus, mengurangi nyeri dan menaikkan berat badan. Berat badan itu terjadi karena ya gizinya badan, sekalian gizinya badan itu dimakan sama badan, maksudnya sama kanker tadi gitu loh. Jadi porsi badan kita itu kan sel-selnya dimakan sama dia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tidak memberi dia makan? Ya, kanker tidak suka dengan lingkungan basah. Kanker tidak suka dengan lingkungan basah. Bagaimana caranya? Makan semua produk yang bersifat basah. Contohnya apa? Kurma ya, atau mungkin air zam-zam ya. Termasuk juga Bapak Ibu mungkin belum pernah ngetes, saya pernah ngetes, teman yang ngetes. Jadi ASI itu, ASInya ibu-ibu itu pH-nya sama kayak zam-zam. ASI itu. Jadi memang air terbaik itu memang air alkali sebenarnya ya, seperti itu. Kemudian sayur dan buah-buahan ya. Dan ada beberapa jenis sayuran yang memang sangat tinggi serat, atau buah ya, atau ya sayur atau buah yang tinggi serat seperti rumput laut sama lidah buaya. Ya. Coba itu diminum ya. Nanti dibikin wedang atau dibikin minuman aja, rumput laut sama lidah buaya dimakan. Sesering mungkin dimakan, itu insya Allah akan membantu banget. Terus kalau untuk kankernya gimana? Kalau untuk kankernya ada dua tumbuhan yang bisa Anda pakai, namanya kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran. Meniran apa nanti di browsing aja. Itu dua tumbuhan tadi insya Allah membantu untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan tapi mengobati kanker lah, Mengobati. Bisa direbus atau makan itu Ustaz ya. Untuk tidak hilang selama 1 minggu, apakah ada buah-buahan atau makanan yang baik? Tergantung batuknya. Kalau batuknya batuk kering gitu ya, ya cukup jeruk nipis sama madu. Ya, tapi kalau batuknya berdahak mungkin butuh herbal-herbal yang hangat kayak jahe ya, atau mungkin cengkeh, kapulaga gitu. Tergantung batuknya. Sama bunga lawang itu Ustaz ya? Ya, itu juga bisa. Setiap hari kalau minum rebusan kunyit, apakah tidak baik untuk ginjal Ustaz? Kalau saya pribadi sih ya, saya lebih suka tukar-tukar sih ya. Ya. Apa namanya, hari ini kunyit, besok jahe, besok kencur, gitu-gitu aja. Ya, dalam jumlah yang tidak berlebihan insya Allah aman. Insya Allah aman. Saya kena GERD sejak 2019. Dada sering sesak dan perut perih, tapi muntah tidak pernah. Jika dekat waktu makan dan waktu asar, saya sering sendawa dan buang gas, serta perut perih dan panas. Saya sudah berhenti minum kopi dan merokok. Obat dokter sudah stop, sempat 3 bulan diminum. Sekarang konsumsi labu parang dan kelapa tua, tapi masih belum sembuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu bisa dipakai tuh jahe sama serai. Jahe sama serai direbus ya, mungkin kasih air panas gitu, nanti airnya disaring, terus di blender sama kurma. Jahe serai. Makanan untuk ibu menyusui supaya untuk meningkatkan ASI. Ustaz. Apa kira-kira Ustaz? Semua jenis ya, sebenarnya ada kacang-kacangan yang terutama. Kacang-kacangan termasuk habatus sauda juga bisa meningkatkan produksi ASI. Habatus sauda itu. Ya, kalau Indonesia kan ada apa tuh namanya,
daun katuk ya, itu juga bisa gitu kan, itu dimakan sayuran kayak begitu. Intinya Bu sekalian, ASI itu bisa diproduksi kalau ya bahan bakunya cukup. Bahan bakunya apa ya, semua bahan baku yang sehat. Jadi kalau ibu itu misalkan makan ikannya misalkan ikan tanpa digoreng gitu kan, dikukus ya, mungkin di sup, itu jauh lebih baik daripada digoreng, juga akan meningkatkan produksi ASI ya. Termasuk juga minyak-minyakan seperti zaitun atau VCO juga akan membantu ya. Apa itu soda juga sama. Setiap pagi saya tidak makan ataupun saat berpuasa saya tidak sahur, apakah ini kebiasaan baik Ustaz? Pagi tetap makan tapi jangan banyak ya, terutama tadi bahasa saya itu nyalain kompor, minimal makan kurma 7 lah pagi itu ya. Sama segelas air putih, atau Anda makan kurma 7, habis itu makan semangka sedikit ya, karena memang besi pada kurma itu cocok ketemu dengan vitamin C. Jadi kalau makan kurma, makan jeruk, atau mungkin makan semangka, sebagaimana contohkan Nabi SAW, Nabi katakan apa? Panasnya kurma ini didinginkan dengan semangka tadi, seperti itu juga bisa. Kalau malam jam berapa maksimal Ustadz untuk makan malam? Kalau yang saya pahami sih ya begini sih ya, tubuh kita itu kan terjadi perubahan fisiologis ketika ada matahari sama matahari tenggelam. Jadi ada perubahan hormon badan kita ketika matahari muncul. Matahari muncul, mata kita ngelihat, maka terjadi perubahan sistem hormon ke sistem hormon yang namanya simpatik ya, itu pagi ketika matahari muncul. Maka pagi-pagi itu bagus sekalian coba lihat matahari, jangan nggak lihat. Karena ngelihat matahari itu atau ngelihat cahaya itu akan mengubah apa? Akan mengubah sistem hormon malam. Ya, hormonnya rileks, hormon tenang, hormon bersih-bersih, yaitu hormon parasimpatik, diubah menjadi hormon simpatik ketika mata lihat matahari gitu lah. Makanya di dalam Al-Qur'an kan sebutkan wasubhi iza tanaffas. Demi waktu subuh yang bernafas. Jadi ada kata-kata yang menarik di subuh yang bernafas. Memang ternyata pagi itu waktu dimana kadar oksigen, kadar nitrik oksid itu paling dominan waktu pagi itu. Maka waktu pagi jangan tidur. Lihat mataharinya, ya kalau matahari terbit gitu kan, maka terjadi perubahan switching hormonnya. Kemudian apa? Jangan tidur untuk apa? Kita menyerap oksigen dan nitrik oksid tadi. Seperti apa fungsi oksigen sama nitrik oksid tadi? Melenturkan pembuluh darah. Jadi kapan waktu makannya? Matahari terbit sampai sebelum matahari tenggelam. Kalau saya sih, karena malam adalah waktu istirahat. Jadi kalau tetap malam pengen makan, nggak apa-apa, tapi jangan yang banyak membebani badan. Ya, Anda makan sayur boleh, mungkin sedikit kurma gitu kan. Pokoknya jangan banyak makan aja waktu malam. Salah satu kuncinya di situ. Sayur berarti buah-buahan juga boleh Ustaz ya? Kalau malam buah-buahan juga boleh ya? Buah-buah yang tinggi kalori juga jangan sih, saran saya sih. Contohnya kayak anggur. Anggur kan tinggi kalori itu. Tapi bahasa dikit itu kan tiap kita beda. Itu loh. Itu yang kadang-kadang saya was-wasnya di situ kan. Ngomong sedikit, saya kalau makan anggur sekilo gitu kan, baru dikitnya saya segitu gitu, lain cerita itu kan. Paham sebenarnya kita tuh dikit kayak apa? Ya icip-icip lah, 3-4 potong gitu kan. Seperti itu.